Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faisal. Dalam video pembelajar ini saya ingin membahas tentang cara closing menggunakan WhatsApp marketing ya. Gimana sih caranya gitu kan. Sebelum membahas itu, dari mana sih kita bisa mendapatkan nomor WhatsApp database atau konsumen kita gitu kan. Mungkin salah satunya diantaranya bisa dengan cara canvassing, kita bagi-bagi brosur gitu kan. Kedua mungkin dengan cara ambasador yang bantu kita untuk memasarkan produk kita. Yang ketiga mungkin dengan cara medsos gitu kan, Facebook, IG dan sebagainya gitu kan. Nah, caranya gimana sih untuk supaya kita bisa closing hanya menggunakan WhatsApp marketing gitu kan. Yang pertama, kita harus berinteraksi cara baik kepada database yang kita dapat gitu kan. Caranya kita harus berinteraksi harus sesuai dengan karakter database kita gitu kan. Jadi kita harus mengetahui nih karakter dari database kita itu seperti apa. Karena dalam WhatsApp marketing itu beda dengan kita menggunakan media sosial, contohnya dengan Facebook gitu kan dan IG gitu kan. Dalam WhatsApp marketing ini kita komunikasi atau chat itu secara personal antara kita dan database kita gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menjalin interaksi yang baik, mengetahui karakter atau latar belakang. Jadi kita mengetahui nih database kita itu seperti apa karakternya. Contoh kalau misalnya kita mendapatkan database yang milenial, kita umurnya milenial gitu kan. Jadi cara bahasa atau cara chatnya kita ke database atau konsumen kita itu yang menggunakan bahasa-bahasa milenial gitu loh. Contohnya, hai bro, hai gimana kabarnya, gini gitu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa milenial, jangan kita menggunakan bahasa formal gitu kan. Jadi kelihatannya nanti aneh gitu kan. Beda dengan database yang mungkin udah umurnya 30 ke atas atau 40 ke atas ya, kita menggunakan yang sesuai dengan umurnya gitu kan. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa milenial. Jadi kita harus mengetahui karakter atau latar belakang, atau misalnya kalau kita lebih dalam lagi kita harus mengetahui pekerjaannya dia seperti apa gitu kan. Apakah misalnya seorang dokter atau seorang guru atau seperti apa. Jadi kita harus mengetahui latar belakang nanti supaya kita harus bisa menyesuaikan komunikasi kita atau chat kita. Jangan sampai kita salah berkomunikasi atau salah berinteraksi sama database kita gitu kan. Terus selanjutnya habis itu kita mengklasifikasikan gitu kan. Caranya apa? Kita lihat dulu nih dari hasil interaksi itu dikategorikan gitu kan. Mana yang harus pendekatan dulu dan mana yang harus bisa untuk menggali kebutuhan mereka gitu kan. Jangan sampai kita mensamaratakan gitu kan. Kalau kita misalnya belum dekat, belum mendapatkan kedekatan sama database kita gitu kan, kita mengalami pendekatan dulu gitu kan. Kalau kita udah dekat, udah apa, nah baru kita menggali kebutuhan mereka seperti apa gitu kan. Nah kebutuhannya seperti apa, terus pengennya database itu seperti apa gitu kan. Nah itu jadi kita harus mendekatan dulu gitu kan, baru kita menggali kebutuhan mereka seperti apa gitu kan. Terus selanjutnya kunci database itu gitu kan dengan cara bikin mereka atau bikin semua database itu nyaman ke kita gitu kan ya. Gali kedekatan gitu kan, gali supaya konsumen atau database itu terasa nyaman gitu kan berkomunikasi dengan kita gitu kan. Terus jangan sering kita ngirim broadcast
setiap waktu, misalnya kayak minum obat gitu ya, sehari sampai 3 atau 4 kali gitu kan. Itu nanti akan mengganggu aktivitas mereka, akan mengganggu. Jadi kita kasih jeda lah ke database kita atau ke calon konsumen kita gitu kan, supaya tidak terganggu dengan WhatsApp yang kita kirim gitu kan. Terus beri kenyamanan gitu kan. Terus sekali kita misalnya calon database kita atau konsumen kita bikin status nih misalnya gitu kan, ya kita coba komen gitu kan. Jadi jangan lantang atau kita hanya mengechat atau komunikasi konsumen menawarkan produk kita terus gitu kan. Sekali-kali kita misalnya kalau contoh konsumen bikin status nih gitu kan, dia lagi jalan-jalan kemana, ya kita kasih reaksi gitu kan, reaksi jempol atau reaksi tanya gitu, oh asik nih mas lagi jalan-jalan kemana nih gitu. Jadi gali pendekatan, bikin seakrab mungkin kita sama database gitu kan. Jadi biar si database itu rasa nyaman gitu kan. Nanti kalau udah rasa nyaman gitu kan, apa yang kita tawarkan, apa yang kita jelaskan itu pasti akan diterima sama konsumen gitu kan ya. Oke, mungkin itu cara closing menggunakan WhatsApp marketing. Yang pertama tadi interaksi, bangun interaksi yang baik gitu kan ke konsumen. Terus selanjutnya kalau udah berinteraksi itu kita klasifikasikan gitu, kategorikan gitu kan, mana konsumen yang butuh pendekatan, mana konsumen udah dekat dan kita harus gali kebutuhan mereka seperti apa gitu kan. Terus selanjutnya kita kunci WhatsApp marketing itu, database yang kita dapat itu kita kunci dengan cara supaya konsumen itu enggak pindah ke marketing lain gitu kan atau sales lain, itu dengan cara ya bikin mereka nyaman gitu kan, bikin mereka rasa nyaman, rasa akrab ke kita gitu kan ya. Mungkin itu video yang dapat saya sampaikan pada saat ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.